Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terus kita lanjut, era yang semakin canggih, generasi milenial atau generasi Y. Nah, mungkin banyak juga yang ikut ngaji malam hari ini generasi Y. Yang pertama, generasi Y ini adalah generasi yang tech savvy. Tech savvy ini yang penggemar teknologi. Ya, mereka sejak lahir sudah kenal teknologi. Makanya lebih tech savvy. Lebih gemar dengan kalau ada teknologi-teknologi baru. Kemudian open-minded, terbuka. Jadi mereka tidak kaku, tidak dogmatis, berpikirnya lebih terbuka. Itu generasi milenial. Kemudian achievement oriented. Mereka suka capaian-capaian baru. Jadi mereka suka dengan pengembangan dirinya, pengembangan situasinya, mencapai sesuatu, achievement oriented. Kemudian mereka kreatif, problem solver. Karena mereka terbuka, suka capaian, maka mereka punya karakter kreatif. Berani mencoba, trial and error, sampai ketemu jawabannya. Generasi-generasi ini mungkin gambaran kreatif problem solver itu, misalnya kalau punya perangkat gadgetnya error, rusak, itu mereka mau nyoba-nyoba. Ini salahnya di mana, kelirunya di mana, kurangnya di mana, melakukan trial and error, coba-coba, sopo ngerti bener, diperbaiki sendiri misalnya. Itu kreatif problem solver. Kemudian yang kelima, social buff. Social buff ini suka dengan relasi sosial. Jadi mereka senang dengan komunitas-komunitas. Mereka mungkin suka membuat komunitas-komunitas sesuai versi, sesuai passion mereka masing-masing. Ini namanya social buff. Kemudian mereka ini generasi yang cirinya easily bored, mudah bosan. Jadi karena itu mereka ini terus jadi kreatif untuk tidak gampang bosan. Mereka ingin menciptakan hal-hal yang baru. Nah, terus mereka ini self-centered. Self-centered itu membaca segala sesuatu, terpusat pada dirinya, memahami, melakukan segala sesuatu dengan fokus pada dirinya. Ini self-centered. Ini yang mungkin ada positif, ada negatifnya. Dan ada yang bilang generasi Y itu cenderung agak narsis. Ingin tampil, ingin menunjukkan dirinya, apalagi didukung self-centered tadi. Terpusat pada diri. Meskipun begitu, mereka ini gemar teknologi, pikirannya terbuka, orientasi hidupnya untuk capaian-capaian dan kreatif, serta suka bersosialisasi. Meskipun mudah bosan, perspektifnya lebih ke perspektif sesuai dirinya dan agak narsis. Ini cirinya generasi Y, generasi milenial. Kita lanjut. Nah, sekarang kalau generasi Z, ini lebih muda lagi. Generasi era 98 sampai 2010. Nah, beberapa mirip
dengan generasi milenial, tapi meskipun beberapa ada pendalaman-pendalaman, penyangatan-penyangatan. Misalnya generasi Z ini sosial interaktif, suka melakukan interaksi sosial, termasuk yang melalui teknologi informasi atau yang hari ini kita kenal sosial media. Jadi generasi Z ini suka berinteraksi, suka kalau ditanggapi orang, suka mengomentari, suka juga kalau dikomentari, dijempoli. Jadi yang tadi generasi Y yang agak narsis ini diperkuat dengan sosial interaktifnya di generasi Z. Jadi generasi ini, makanya mungkin hari ini adik-adik anak-anak muda kita rame sekali di medsos dan lain-lain, ya memang karakter eranya begitu, generasi Z. Apalagi mereka ini punya ciri multitaskers. Multitaskers itu yang multitasking. Dia tidak nyaman kalau melakukan kegiatan hanya satu saja. Sukanya double-double. Saya tidak tahu ada tidak teman-teman di sini misalnya yo pegang HP, yo nonton TV, ya di depan laptop ngapain. Nah ini multitasker. Kadang-kadang makan saja kan tidak cukup hanya makan. Yo sambil makan, yo sambil ngobrol dengan teman, yo sambil pegang HP baca WA. Multitaskers. Ini cirinya generasi Z. Pak, ini apa ada di generasi Z saja? Ya enggak. Ya mungkin generasi yang lain bisa ketularan generasi Z. Yang tua-tua ikut-ikutan, yang muda-muda sekarang serba multitasker. Apa saja disambi, baca WA, baca berita, disambi. Tidak pernah melakukan satu hal dinikmati, dihayati, didalami. Yang dilakukan selalu macam-macam. Nah, kemudian ada penelitian mereka ini entrepreneurs. Generasi Z ini ada penelitian 72% ingin merintis bisnis atau usaha sendiri. Generasi Z ini malu. Kalau ditanya cita-citanya apa, terus mungkin jawabnya ingin jadi PNS atau ASN, ingin jadi. Mereka ini lebih suka, lebih bangga kalau mampu misalnya membuka usaha mandiri atau bisnis-bisnis mandiri. Nah, ini gayanya generasi Z. Nah, terus generasi Z ini adalah generasi yang sangat terdidik, educated. Mengapa? Karena mereka bisa dapat informasi apa saja langsung dari internet, dari teknologi informasi yang mereka pegang. Jadi generasi Z ini satu generasi yang mahir sekali dengan teknologi, namanya tech innate. Jadi teknologi itu sudah mendarah daging di mereka, ya di antara efeknya mereka ini bisa tahu apa saja. Bekalnya apa? Bekalnya HP. Wah, ini ngeri kalau berhadapan dengan generasi Z. Misalnya sebelum ke dokter misalnya, itu kalau generasi ini itu sudah googling dulu penyakitku ini namanya apa, cirinya apa, kelemahannya apa, obat-obat yang bisa membantu ini. Wah, itu kalau nanti sudah ketemu dokter bisa diskusi sama dokternya, dia tahu macam-macam dari Google. Mungkin mau belanja ya sudah survei harga-harga dulu. Jadi kalau pedagangnya menaikkan harga suka-suka, dia punya data, punya referensi. Ini kemahalan. Karena harganya kan kalau di marketplace sekitar sekian, ini yang asli sekian, yang KW sekian. Mereka ini ngerti banyak hal. Jadi karena mudah mengakses informasi, itu yang disebut generasi educated, generasi Z. Nah, secara umum kemudian generasi ini banyak yang berkarakter filantropis. Mereka ingin menyumbangkan hal besar, ingin melakukan hal besar untuk dunia, untuk hidup ini. Jadi ini namanya filantropis. Mereka punya idealisme-idealisme.
yang ingin mereka sumbangkan untuk dunia. Nah, mereka ini digital native dan tech innate seperti saya bilang tadi. Mereka generasi yang tidak bisa membayangkan hidup ini tanpa teknologi. Jadi beda dengan generasi saya misalnya. Ya, kalau generasi saya waktu kecil di desa saya belum ada listrik. Kemudian ngalami ada listrik. Dari radio nanti ngalami dari nonton TV, misalnya nonton film, zaman dulu ada model video yang ada kaset beta, itu kasetnya besar itu, kemudian ada era VCD, ada era DVD, ada era itu kan zaman saya generasi. Tapi generasi Z ini mereka sudah lahir ketika teknologi sudah sangat canggih. Makanya mereka tidak membayangkan, sulit membayangkan hidup yang tanpa teknologi. Nah, ini generasi Z. Di antara kelemahannya, ya kalau generasi Z ini less focused. Jadi karena sukanya multitaskers, mereka ini sulit kalau disuruh fokus pada satu hal. Jadi kita harus sering-sering mengingatkan. Ada penelitian yang bilang generasi ini span attention itu fokus perhatiannya itu bertahan hanya sekitar 8 detik. Jadi mereka bisa fokus pada sesuatu secara serius. Itu ada yang bilang kalau generasi Z ini hanya 8 detik. Setelah itu mungkin mereka noleh sana, noleh sini, ingin melakukan hal lain selain yang sedang dilakukan tadi. Jadi ini generasi Z ini dia harus sering diingatkan untuk fokus. Belajar misalnya, pegang laptop ingin belajar, begitu laptop di depannya tidak jadi belajar, malah mungkin buka buku pelajarannya sebentar lalu terus buka-buka yang lain. Ini karena di antara karakternya multitaskers. Nah, ini generasi Z. Nah, generasi Z ini anak-anak yang mungkin hari ini kuliah. Nah, yang terakhir ada generasi alfa. Generasi alfa ini ya jauh lebih canggih peradabannya dibandingkan anak-anak dari generasi Z. Kalau tadi generasi Z tidak membayangkan hidup yang tanpa teknologi, generasi alfa ini ya sudah lebih jauh dari itu. Mereka sudah, teknologi itu jadi habitnya. Jadi sejak kecil sudah akrab dengan teknologi. Mungkin sejak bayi sudah dikelilingi oleh perangkat teknologi canggih. Ini generasi alfa sudah. Jadi sudah jadi habitnya. Kalau tadi generasi Z kan teknologi itu sudah jadi innate-nya. Kalau generasi Y kan tech savvy, teknologi jadi kegemarannya. Kalau generasi X itu teknologi jadi keahliannya. Jadi dari generasi X teknologi jadi keahlian. Kalau di generasi Y teknologi jadi kegemaran. Kalau di generasi Z teknologi jadi bagian dari hidup yang tidak terpisahkan. Di generasi alfa, teknologi menjadi habit, jadi kebiasaan hidup sudah. Nah, tentu saja karena mereka akrab dengan teknologi seperti generasi Z tadi, mereka ini cerdas, ngerti banyak hal. Bahkan seperti hari ini kan banyak isu mulai muncul bahwa pendidikan-pendidikan formal itu pelan-pelan perannya mulai tergeser. Hari ini orang lebih melihat kemampuan-kemampuan, penguasaan-penguasaan pengetahuan maupun keterampilan dibandingkan formalitas pendidikan. Karena orang mulai sadar, banyak orang bisa macam-macam tanpa harus melalui formalitas pendidikan sekolah.
Jadi kita bisa banyak hal. Misalnya kan saya banyak teman yang bidangnya agama, tapi ternyata bisa desain, bisa ini itu. Secara teknologi, dari mana? Belajar sendiri. Karena fasilitas untuk belajar mandiri secara online, secara digital lewat internet itu ya hari ini luar biasa. Dan ini ciri generasi alfa. Nah, kemudian generasi alfa, ini 2010 sampai hari ini punya perilaku bermain yang berbeda. Generasi alfa ini tidak seperti generasi-generasi sebelumnya. Mainnya 90% di dalam rumah. Permainan-permainannya generasi alfa jangan dibayangkan sama dengan permainan-permainan game kita dulu. Meskipun game yang pakai teknologi, pakai laptop atau pakai komputer zaman dulu, mereka jauh lebih canggih permainannya. Anak-anak gamers mesti ngerti. Jadi mereka ini gamers, anak-anak yang punya ketertarikan terhadap permainan canggih yang luar biasa. Kemudian mereka ini tidak lagi akrab dengan materi-materi. Kalau sekolah itu ya dalam bentuk buku atau majalah. Mereka akrabnya segala sesuatunya ya digital. Jadi apa-apanya ya digital. Jadi mereka ini sudah sosok yang sama sekali berbeda dengan era saya. Kalau saya masih seneng buku-buku, seneng majalah-majalah. Kalau saya bilang, wah saya lebih nyaman kalau baca buku langsung, bukan yang ada filenya. Tapi anak-anak hari ini sudah tidak begitu lagi, karena mereka sudah terbiasakan sejak kecil. Jadi mereka kalau sekolah bawa buku banyak, itu sebenarnya mereka berontak, ngapain sih serumit ini, wong ya di Google saja ada, di online, di internet saya ada. Jadi mereka ngerti yang lebih praktis, lebih nyaman, lebih enak, lebih to the point. Tidak harus rumit. Nah, meskipun nanti mungkin karena guru-gurunya era generasi saya ya lebih diarahkan cara berpikirnya seperti guru-gurunya, seperti yang didik dia, yang masih harus buku, harus majalah, tugas ini itu dan lain sebagainya. Nah, menarik kalau generasi alfa ini, mereka ini punya kecenderungan tidak hanya pengguna teknologi, tapi mereka lebih suka menciptakan teknologi sendiri. Hari ini mungkin teman-teman akrab ya dengan istilah coding dan lain-lain. Gimana mereka ingin bikin game versi dia sendiri, di mana mereka ingin bikin konten, bikin web, bikin yang versi dia sendiri. Jadi dia ingin menciptakan sendiri yang versi dirinya. Dan yang terakhir, generasi alfa itu ini terkena sindrom kecepatan, seperti dulu pernah kita bahas ya tentang filsafat kecepatan era postmodern di Paul Villario. Mereka juga cara berpikirnya ingin cepat dan instan, nyari yang praktis, tidak harus bulat, tidak harus ruwet. Kalau misalnya dia punya barang rusak misalnya, ya kalau generasi alfa mending beli baru daripada menghabiskan biaya lebih banyak untuk memperbaiki. Kalau kita, zaman saya mungkin dicoba-coba, diotak-atik, siapa tahu bisa, siapa tahu itu. Kalau generasi alfa ini, mereka tidak suka terlalu yang seperti itu. Mereka sukanya ya sudah, rusak ya diserviskan sana. Kalau tidak memadai ya beli lagi baru saja. Ngapain sih kita nyoba-nyoba untuk memperbaiki, wong kita bukan ahlinya, bukan bidangnya, nanti malah habis tenaga, habis biaya, sia-sia. Nah, itu cara berpikirnya generasi alfa. Jadi mereka inginnya yang logis saja, cepat, instan, segera selesai. Jadi, nah ada sedikit-sedikit beda bisa kita rasakan antar generasi ini. Generasi alfa, ke belakang ada generasi Z, ke belakang ada generasi Y, ke belakang ada generasi X, kemudian ada baby boomers. Karakter dan gaya hidupnya meskipun tidak berbeda sama sekali, ada ketidaksamaan. Gap antar generasi ini kadang-kadang bisa muncul masalah. Orang tua dengan anaknya, guru dengan muridnya,
Ini harusnya kalau disadari betapa setiap orang itu, setiap generasi itu karakternya beda, mungkin lebih mudah bagi dunia pendidikan untuk gimana membentuk generasi-generasi ini sesuai ideal yang diinginkan, sesuai karakternya.